Leo, seorang vlogger Amerika yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya menyambut momen yang membuatnya sangat bersemangat. Kedua orang tuanya akhirnya terbang ke Indonesia untuk mengunjunginya. Selama ini, orang tuanya selalu dipenuhi kekhawatiran tentang kehidupannya di Indonesia karena hampir semua liputan di media barat adalah berita negatif tentang Indonesia. Di sana, menurut mereka, tidak hanya lalu lintasnya yang semrawut dan polusi udaranya yang parah, tetapi masyarakatnya juga dianggap tidak ramah, kurang hangat dan tidak bersahabat. Informasi negatif ini, yang terus-menerus diulang dalam berita, membuat hati orang tuanya menciut setiap hari, penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, apakah putra mereka, yang tinggal sendirian di negeri asing, akan menghadapi bahaya atau kecelakaan. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, mereka akhirnya mengambil keputusan tegas untuk terbang ke Indonesia secara langsung, untuk melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Meskipun mereka telah berkali-kali mengirim paket untuk putra mereka, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Dan perjalanan panjang yang memakan waktu lebih dari 20 jam ini menyembunyikan banyak sekali kecemasan dan pertanyaan mereka. Indonesia, seperti apa yang akan mereka lihat? Akankah masyarakat di sana membenarkan ketakutan yang diciptakan oleh media barat, atau akankah kenyataan menampar wajah mereka dengan telak? Mari kita tidak terburu-buru, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Mengetahui bahwa orang tuanya akan datang, Leo sudah mulai mempersiapkan penyambutan mereka dari jauh-jauh hari. Dia tidak hanya menyiapkan semua kebutuhan rumah tangga yang mereka perlukan, tetapi juga menyusun rencana perjalanan yang mengesankan untuk menunjukkan kepada mereka wajah asli Indonesia. Dari kemegahan dan keagungan Masjid Istiqlal di Jakarta, hingga pesona kuno dan magis Candi Borobudur, serta keindahan budaya Yogyakarta, setiap destinasi dipenuhi dengan sejarah dan cerita. Dan yang terpenting, dia berharap melalui perjalanan ini, orang tuanya dapat melihat dengan mata kepala sendiri lingkungan tempat dia tinggal setiap hari, merasakan antusiasme dan kehangatan orang-orang Indonesia, dan mengubah citra yang sudah mendarah daging di benak mereka yang telah dibentuk oleh media selama bertahun-tahun. Perhentian pertama mereka adalah Masjid Istiqlal. Masjid ini sangat terkenal di Jakarta karena arsitekturnya yang megah dan latar belakang sejarahnya yang mendalam. Leo merasa bahwa tempat unik seperti ini wajib ia tunjukkan kepada orang tuanya dan memberi mereka kesempatan untuk merasakan atmosfernya. Namun sebelum berangkat, ia secara khusus mengingatkan orang tuanya bahwa saat memasuki masjid di Indonesia, mereka harus berpakaian sopan dan bersikap hormat. Para wanita sebaiknya menutupi kepala mereka dengan selendang atau kerudung. Tidak boleh menunjuk-nunjuk kaligrafi atau berbicara dengan suara keras. Ini adalah tradisi dan aturan penting di setiap tempat ibadah. Kemudian, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, orang tua Leo masuk dan mengagumi keindahan sebuah masjid yang menimbulkan kekaguman yang tak terlukiskan pada diri mereka. Terlebih lagi, suasana di dalam masjid sangat damai dan terasa begitu sakral. Lingkungan sekitarnya begitu indah sehingga mereka tidak ingin mengalihkan pandangan. Leo tidak bisa menahan diri untuk memuji, mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan ibunya sangat fotogenik. Dia tersenyum bangga, menambahkan bahwa dialah yang memilihkan gaya itu untuknya. Dan pada saat itulah, sebuah insiden kecil terjadi. Saat mereka berjalan-jalan dan mengagumi keindahan masjid, sang ibu memperhatikan pilar-pilar raksasa yang menopang kubah dan bertanya apa itu. Leo menjelaskan filosofi di balik arsitektur masjid yang melambangkan kebesaran Tuhan dan keharmonisan, yang membuat mereka terkesan, karena budaya kepercayaan ini begitu berbeda dari dunia barat. Keluar dari masjid, mereka memutuskan untuk mencoba minuman dari seorang penjual di pinggir jalan jamu. Leo dengan bangga memperkenalkannya, mengatakan bahwa ini adalah minuman tradisional Indonesia yang sangat populer. Harganya hanya sekitar $1,5 atau sekitar Rp25.000 per gelas, yang sangat terjangkau. Kedua orang tuanya menyesapnya dan berseru wow, mengatakan bahwa rasanya sangat tidak biasa. Mereka berdua merasa jamu Indonesia sangat enak, bahkan mereka bertanya apakah minuman ini bisa dibawa pulang ke Amerika. Tetapi Leo hanya menggelengkan kepala dengan penuh simpati dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena harus disajikan segar. Kemudian,
Leo mengusulkan untuk mencoba satu hidangan kuliner Indonesia yang wajib dicicipi, rawon yang legendaris. Banyak orang Indonesia menyukai rasa ini. Mereka bilang semakin sering dimakan, semakin ketagihan. Hidangan ini sangat terkenal di Indonesia. Tetapi banyak orang yang pertama kali mencobanya mengatakan bahwa rasanya sangat tajam dan khas, membuat mereka ingin mundur. Sang ayah mencoba satu sendok dan langsung menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bisa menerima rasa seperti ini. Leo, melihat hal itu, segera membujuk ibunya untuk mencobanya juga, sambil bercanda menambahkan, "Kalau ibu tidak coba, tidak boleh begitu. Itu namanya tidak menghargai budaya kuliner Indonesia yang sesungguhnya." Mendengar kata-kata Leo, sang ibu dengan enggan dan hati-hati mencoba sedikit rawon. Hasilnya bisa ditebak, dia langsung mengerutkan kening dan mengatakan bahwa rasanya aneh, seperti tanah dan rempah sekaligus. Leo sendiri tidak tahan untuk tidak mencoba, mengatakan bahwa rasanya memang cukup kompleks. Setelah itu, dia meminta orang tuanya untuk menilai hidangan legendaris ini dalam skala di mana 0 poin berarti tidak akan pernah menyentuhnya lagi dan 10 poin berarti ingin makan setiap hari. Sang ibu dengan tegas memberikan 0 poin dan sang ayah bahkan lebih keras. Dia tertawa dan berkata bahwa dia akan memberikan minus 7 poin. Seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak melihat reaksi sang ayah dan suasana pun langsung menjadi lebih ceria. Leo dengan iseng bertanya, berapa banyak uang yang harus diberikan kepada orang tuanya agar mereka setuju untuk menghabiskan seluruh mangkuk rawon itu. Sang ayah berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Ada 2 syarat. Pertama, beri aku 300.000 rupiah, itu sekitar $20, dan kedua, jika perutku nanti sakit, kamu sendiri yang harus merawatku." Leo mendengar ini, tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa itu adalah misi yang mustahil. Kemudian dia dengan cengiran menambahkan bahwa dia, ternyata, adalah seorang tiran bagi ayahnya sendiri. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia merasa seperti sedang menguji kepercayaan orang tuanya. Setelah tawa mereda, Leo membawa orang tuanya ke apartemennya di Jakarta. Begitu mereka membuka pintu, mereka melihat tumpukan kotak paket, dan di sebelahnya ada sebuah rak TV baru yang belum dirakit. Leo meminta ayahnya untuk membantunya memasang kaki-kakinya. Dia bercanda mengatakan bahwa setelah merakitnya, ayahnya akan mendapatkan hadiah. Hadiah itu adalah menonton film kolosal Indonesia bersama-sama, seperti film tentang Kerajaan Majapahit, untuk lebih memahami sejarah di balik candi-candi di Yogyakarta yang akan mereka kunjungi keesokan harinya, dan agar selama perjalanan mereka dapat lebih mendalami suasana tempat-tempat tersebut. Semua orang menonton film sambil terkagum-kagum pada kemegahan istana kerajaan dan adegan pertempuran di film. Itu begitu mengasyikkan, sehingga mereka tidak sabar menunggu perjalanan besok. Waktu berlalu, dan hari kedua pun tiba. Setibanya di kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta, mereka serempak mengatakan bahwa film yang mereka tonton kemarin dibuat dengan sangat realistis, persis seperti di lokasi aslinya. Baik itu ukiran di bebatuan candi maupun kemegahan arsitekturnya, mustahil untuk membedakan mana yang film dan mana yang kenyataan. Itu sungguh luar biasa. Sang ibu menghela napas dan berkata, "Luar biasa, bahwa pada zaman kuno orang benar-benar bisa hidup di istana yang begitu mewah." Sang ayah tersenyum dan berkata, "Setelah melihat Prambanan, rasanya sudah ingin tinggal di sini. Bahkan jika hanya untuk 1 hari, itu sangat sepadan." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Tingkat-tingkat candi di sana cukup curam, dan pendakiannya membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Tetapi ketika mereka akhirnya sampai di puncak dan melihat panorama Yogyakarta dari sana, mereka merasa semua usaha itu terbayar lunas. Leo tersenyum dan berkata bahwa sebenarnya yang paling dia suka adalah melihat ekspresi wajah ibunya yang bersemangat sekaligus sedikit takut saat menuruni tangga candi. Setelah itu, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajari orang tuanya beberapa kata sederhana dalam bahasa Indonesia. Meskipun naik dan turun tangga candi melelahkan, pada akhirnya seluruh keluarga berhasil melakukannya. Tidak jauh dari sana, mereka melihat sekelompok anak muda yang dengan lincah bermain sepak bola jalanan. Setiap dari mereka bergerak seolah-olah mereka adalah seorang akrobat, yang membuat orang tua Leo tanpa sadar berhenti dan menonton dengan kagum. Di dekat mereka,
seorang TikToker dengan pakaian kebaya dan jarik sedang melakukan siaran langsung menarikan tarian tradisional Jawa. Sang ibu, melihat itu, berkata bahwa itu sangat manis. Leo sangat mengerti bahwa jika dia tidak membawa orang tuanya menjelajahi Yogyakarta, dia pasti akan disebut pemandu wisata terburuk di dunia. Oleh karena itu, kota budaya ini menjadi bagian wajib dari program mereka. Perlu diketahui bahwa Florida adalah dataran yang sangat rata. Keharusan untuk berjalan-jalan di sekitar kota kuno di bawah cuaca musim panas Indonesia yang terik membuat mereka mengeluh kelelahan. Tetapi pemandangan di seluruh Yogyakarta sangatlah indah. Setiap langkah membuka pemandangan baru. Kelelahan ini jelas sangat sepadan. Di sepanjang jalan, keluarga mereka banyak berbincang. Semua merasa bahwa panas dan berjalan kaki itu melelahkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tidak jauh dari situ ada persewaan andong, kereta kuda yang bisa mereka naiki untuk berkeliling dengan nyaman, menghemat banyak tenaga. Tetapi Leo tidak memberitahu mereka tentang itu, karena dia sengaja ingin orang tuanya merasakan sendiri proses penjelajahan, merasakan keagungan dengan berjalan perlahan di antara bangunan-bangunan kuno. Dia bahkan bercanda bahwa jika mereka benar-benar tidak sanggup berjalan, mereka bisa kembali ke hotel, menyalakan TV yang menampilkan pemandangan Yogyakarta, meletakkan treadmill di sebelahnya, dan berjalan sambil menatap layar. Jadilah tur virtual Yogyakarta yang sama. Orang tuanya mendengar ini, tidak bisa menahan tawa, mereka pikir itu sangat lucu. Oleh karena itu, suasana selama perjalanan tetap santai dan ceria, dan mereka merasa berjalan tidak begitu melelahkan. Para wisatawan yang mereka temui di jalan sangat ramah. Orang-orang tersenyum dan menyapa mereka, yang terasa sangat hangat dan menyentuh. Banyak wisatawan lokal Indonesia melihat mereka adalah turis asing yang kelelahan, dengan hangat menyemangati mereka, berkata semangat. Berkat dukungan semua orang dan usaha mereka sendiri, mereka akhirnya melihat semua pemandangan utama. Berdiri di tengah-tengah ruang sejarah yang luas ini, mereka merasa semua itu sangat sepadan. Pemandangannya luar biasa dan mengesankan. Perjalanan di Jakarta dan sekitarnya akan segera berakhir. Leo bertanya kepada orang tuanya, apa kesan mereka terhadap perjalanan ke Indonesia kali ini? Mereka tersenyum dan menjawab bahwa setiap hari di sini sangat membahagiakan. Mereka menyukai semua yang mereka lakukan, dan mereka perlahan-lahan jatuh cinta pada negeri ini. Mereka juga mengatakan bahwa mereka berharap bisa kembali lagi ke sini di masa depan. Setelah itu, Leo bertanya kepada orang tuanya, bagian mana dari perjalanan yang paling mereka sukai. Sang ibu berkata bahwa dia menyukai semua tempat yang penuh dengan sejarah, terutama Yogyakarta, yang memberikan kesan paling mendalam baginya. Orang tuanya juga dengan penuh syukur menambahkan bahwa bertemu dengan putra mereka adalah bagian terbaik dari perjalanan ini. Di tempat kedua adalah makanan lokal. Mereka merasa bahwa makanan Indonesia benar-benar sangat lezat, jauh mengalahkan makanan Indonesia di Amerika. Itu adalah level yang sama sekali berbeda. Mereka sama sekali tidak suka masakan Indonesia yang sudah kebarat-baratan, tetapi mereka sangat menyukai makanan Indonesia yang asli. Orang tuanya sangat berterima kasih kepada Leo karena telah menunjukkan begitu banyak tempat dan berharap dia juga menikmati perjalanan ini. Seluruh keluarga berpelukan erat. Sang ibu memikirkan bahwa dia akan segera berpisah dengan putranya dan kembali ke Amerika, tidak bisa menahan air matanya di tempat itu juga. Dia tidak ingin meninggalkan tempat yang hangat ini. Dalam perjalanan ini, orang tua Leo benar-benar merasakan keindahan Indonesia. Infrastrukturnya sangat baik. Jalan-jalan protokol yang lebar dan bersih, transportasi yang nyaman. Baik itu MRT atau taksi online, mereka bisa dengan mudah pergi kemana saja. Negara ini sama sekali tidak terbelakang seperti yang ditayangkan di berita luar negeri. Lingkungannya juga sangat baik, langit biru begitu cerah sehingga membangkitkan semangat. Di kedua sisi jalan tumbuh banyak tanaman hijau, udaranya segar, dan tidak ada masalah polusi serius seperti yang mereka bayangkan. Dan warisan budaya Indonesia yang mendalam, bahkan lebih mempesona. Kesakralan dan kemegahan Masjid Istiqlal, keagungan Candi Prambanan, pesona historis Borobudur, keindahan budaya Yogyakarta, setiap tempat memiliki pesonanya yang unik, memungkinkan mereka merasakan sejarah panjang Indonesia secara mendalam, dan juga makanan lokalnya. Meskipun rasa rawon tidak terlalu cocok di lidah mereka,
jamu dan hidangan lainnya meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Semua ini membuat mereka berkata, ini adalah Indonesia yang sama sekali berbeda dari yang dilaporkan oleh media luar negeri. Pernahkah Anda salah menilai sebuah negara yang tidak Anda kenal karena berita? Pengalaman pribadi pasangan Amerika ini memberitahu kita bahwa hanya dengan melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakannya secara langsung, kita bisa menghancurkan stereotip yang sudah mendarah daging. Mereka mengira Indonesia adalah tempat yang kacau, tidak ramah, dan tidak berkembang. Tetapi, setelah datang langsung ke Jakarta dan Yogyakarta, mereka melihat langit biru dan awan putih, sebuah negara yang memadukan sejarah dan modernitas, serta senyuman dan keramahan yang mereka temui di mana-mana. Melihat kisah keluarga ini, apakah Anda merasakan semacam inspirasi? Siapa yang paling ingin Anda ajak untuk merasakan sendiri Indonesia yang sesungguhnya? Tandai keluarga atau teman Anda di kolom komentar. Mari kita bicarakan tentang Indonesia di mata Anda. Jangan lupa untuk menyukai cerita ini, untuk mendukung kisah perjalanan yang hangat seperti ini, agar lebih banyak orang melihat wajah asli Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengikuti saluran kami. Kami akan menyajikan lebih banyak lagi kisah keluarga yang menyentuh dan perpaduan budaya yang menarik.